Perkenalkan, saya Kimberly Rondonuwu dengan NIM 210211060099. Pada video ini, saya akan mengerjakan tugas 7 mata kuliah Praktikum Cyber Security. Nah, di sini yang pertama ada lab Exploring DNS Traffic. Nah, di sini kita diminta untuk mendownload dan menginstal Wireshark. Namun sebelumnya, saya sudah menginstal Wireshark. Langsung saja kita lanjut. Kita buka aplikasi Wireshark. Kemudian kita pilih Wi-Fi. Lalu kita start. Nah, kemudian berikut di sini kita diminta untuk membuka CMD. Kemudian kita type perintah ipconfig // DNS. Nah, ini untuk menghapus cache DNS. Kemudian berikut kita masukkan perintah ns lookup, kemudian enter. Ini untuk masuk ke mode interaktif. Nah, jika sudah muncul panah seperti ini, kita akan masukkan nama domain www.cisco.com. Nah, jika sudah, ini adalah outputnya. Kemudian kita exit. Kemudian pada window Wireshark, kita klik stop capturing packets. Nah, jika sudah di sini, kita pada bagian filter, kita masukkan UDP .port sama dengan 53, kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memilih paket DNS berlebar query standar 0x0002a www.cisco.com. Nah, di sini kita cari. Nah, ini kita klik. Nah, di panel paket detail ini, kita diminta untuk memperhatikan paket ini memiliki Ethernet 2, protokol internet versi 4, protokol datagram pengguna, dan sistem nama domain atau query. Nah, di sini kita diminta untuk memperbesar bagian Ethernet 2 ini. Kemudian kita akan mengamati bidang sumber dan tujuan. Nah, di sini kita ditanya apa alamat MAC, sumber, dan tujuan. Kemudian antar muka jaringan manakah,
yang terkait dengan alamat MAC ini. Jadi, alamat MAC sumber dikaitkan dengan NIC pada PC, dan alamat MIC tujuan dikaitkan dengan gateway default. Jika ada server DNS lokal, maka MIC tujuan akan menjadi alamat MIC dari server DNS lokal. Jika sudah, kemudian kita akan memperbesar pada bagian protokol. Pada internet protokol. Nah, kemudian di sini kita ditanya antarmuka jaringan manakah yang dikaitkan dengan alamat IP ini. Jadi alamat IP sumber dikaitkan dengan NIC pada PC dan alamat IP tujuan dikaitkan dengan gateway default. Nah, kemudian kita akan memperbesar bagian user datagram protokol. Nah, di sini kita ditanya yaitu apa port sumber dan tujuan, berapa nomor port DNS default. Jadi di sini source protokolnya adalah 57874. Kemudian untuk port tujuannya yaitu 53 yang merupakan nomor port DNS default. Kemudian berikut kita diminta untuk membuka CMD. Kemudian kita memasukkan perintah ARP A. Kemudian IP config/all. Nah, di sini kita diminta untuk membandingkan MAC dan IP pada hasil WireShark dengan hasil dari IP config all. Apa pengamatan Anda? Jadi di sini alamat IP dan MAC yang ditangkap di hasil WireShark sama dengan alamat yang tercantum di perintah IP config all. Kemudian di sini kita akan memperluas domain name system query. Ini domain name system query. Kemudian kita perluas pada flag dan query. Nah, kemudian di sini kita akan mengamati hasilnya. Nah, pada flag ini, di-style untuk melakukan query secara rekursif untuk menanyakan alamat IP ke www.cisco.com. Kita lanjut. Yang berikutnya di sini kita diminta untuk memilih DNS respon yang sesuai berlabel respon query standar 0 kali 0, 0, 0. Kita cari. Nah, yang ini. Kemudian di sini kita ditanya itu apa alamat MAC dan IP serta nomor port sumber dan tujuan. Bagaimana perbandingannya dengan
alamat dalam paket query DNS. Jadi IP sumber, alamat emisi, dan nomor port dalam paket query ini menjadi alamat tujuan. Kemudian IP tujuan, alamat emisi, dan nomor port dalam paket query sekarang menjadi alamat sumber. Nah, di sini kita diminta untuk memperbesar pada bagian domain name system ini, kemudian pada flag dan query-nya. Kemudian di sini kita mengamati hasilnya, kemudian kita ditanya, bisakah server DNS melakukan pertanyaan rekursif? Nah, di sini ya DNS dapat menangani pertanyaan rekursif. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk mengamati catatan CNAME dan A di detail jawaban. Bagaimana hasilnya dibandingkan dengan hasil NS lookup. Nah, di sini hasil di WireShark harus sama dengan hasil NS lookup di CMD atau terminal. Kita lihat di sini sudah sama. Kemudian berikutnya ada reflection, yaitu dari hasil WireShark. Apalagi yang dapat Anda pelajari tentang jaringan ketika Anda menghapus filter. Nah, tanpa filter, hasilnya menampilkan paket lain, seperti DHCP dan ARP. Kemudian dari paket-paket ini dan informasi yang terdapat di dalam paket-paket ini, kita dapat mempelajari tentang bagaimana perangkat lain dan fungsinya dalam LAN. Kemudian, bagaimana penyerang dapat menggunakan WireShark untuk membahayakan keamanan jaringan Anda? Nah, di sini penyerang di LAN dapat menggunakan WireShark untuk mengamati lalu lintas jaringan dan bisa mendapatkan informasi sensitif dalam detail paket jika lalu lintas tersebut tidak dienkripsi. Perkenalkan, nama saya Firlu Mendek dengan NIM 2102111060119. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum keamanan cyber tugas 7. Di sini saya akan menjelaskan di lab attacking a MySQL database. Langsung saja di step pertama, kita buka virtual machine-nya. Lalu kita buka Wireshark. Kita klik open di support files SQL. Sini ada pertanyaan. What are the two IP address involved in this SQL injection attack based on the information display? Di sini 10.0.2.4 dan 10.0.2.15. Lanjut, ini saya capture, klik 13, select follows TTP string, follow, lalu klik find.
No. Sini kita cari 191. Di sini dia first name admin, surname admin. Lalu kita close, klik clear to display entire share. Clear. Udah, lanjut step 3, the injection tag continues. In this step we will definitely continue attack. Then 19 follow HTTP 191 sini the attacker has entered query 191. Oke, search box understand. The database name is FWA. The database user is to close, clear. Lalu selanjutnya kita buka di line 22. Kemudian line 191. Di sini is enter query 1 or 191 non version. Ini dia box on the target. Sini what is the version? Di sini versinya MySQL 5.7.12 min0. Ini dia versinya. Lanjut step 5, buka di line 25. Wow. Cari users. Sini dia. This provide a huge output of many tables. Di sini ada pertanyaan, what would the modified comment of 1 or 191 union select null do for the attacker? Di sini jawabannya, basis data akan merespon dengan output yang jauh lebih pendek yang disaring oleh kemunculan kata users. Kita close, clear, lanjut di line 28. Follow. Cari 191.
Sini query. Sini ada pertanyaan, which user has the password hash of ini? Jawabannya 1337. Lalu using a website such copy the password hash to explain password. Cari ini passwordnya, kita akan cari. Di sini hasilnya Charlie. Close. Di sini ada reflection. What is the risk of having platform use the SQL language? Di sini situs web biasanya berbasis database dan menggunakan bahasa SQL. Tingkat keparahan serangan injeksi SQL tergantung pada penyerangan. Di sini yang kedua, browse the internet and perform a search on prevent SQL injection attacks. What are the methods or steps that can be taken to prevent SQL injection attacks? Di sini yang pertama ada validasi input dan query parameterized. Pastikan semua input pengguna divalidasi dan disaring dengan benar. Gunakan query parameterize dan parameter prepared statement untuk membaca serangan SQL injection. Yang kedua, filter input database. Terapkan mekanisme untuk mendeteksi dan menyaring kode berbahaya dari input pengguna. Hal ini membantu mencegah serangan SQL injection dengan memblokir query yang tidak sah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natasha Maria. Pada praktikum cyber kali ini, saya akan membuat lab reading server logs, di mana file log adalah alat penting untuk pemecahan masalah dan pemantauan. Aplikasi yang berbeda menghasilkan file log yang berbeda. Masing-masing berisi kumpulan bidang dan informasinya sendiri. Meskipun struktur bidang dapat berubah antar file log, alat yang digunakan untuk membacanya sebagian besar sama. Di lab ini, kita akan mempelajari alat umum yang digunakan untuk membaca file log dan berlatih menggunakan. Pada step pertama, kita membuka CyberOps, lalu ke terminalnya. Lalu kita masukkan sintaks. Pertanyaan, apa kelemahan menggunakan cat dengan file? Bagian awal file mungkin hilang karena kita tidak mendukung pemecahan halaman. Lalu yang kedua, kita menggunakan syntax more.
pertanyaan apa kerugian menggunakan sintaks semua. Tergantung pada aplikasi terminal yang digunakan. Mungkin tidak mudah untuk menampilkan kembali ke S. Keyboard untuk exit dari tampilan sintaks S. Jadi kemudian kita menggunakan syntax tail ini untuk menampilkan akhir file text. Secara default, tail menampilkan 10 garis terlebih. Outputnya lalu kita masuk pada step 2. Dalam beberapa situasi diinginkan untuk memantau file log saat entry log ditulis ke file log. Untuk kasus seperti itu, penggunaan file strip F perintah ini sangat membantu. Kita masukkan supaya begini. Directory. Oops. Ini ada pertanyaan, apa perbedaan output tail dan output tail strip F? Setelah perintah tail strip F dikeluarkan, terminal tampak terkunci dan tidak menerima perintah lagi. Hal ini terjadi karena tail masih berjalan mengamati file log dan akan mencetak perubahan apapun yang ditulis di layar. Lalu bagian B, untuk melihat tail strip F beraksi, buka jendela terminal kedua. Jadi kita di sini buka terminal lagi yang dari Windows-nya. Kita udah menunggu. Jadi di sini kita diminta untuk memasukkan sintaks di terminal window yang kedua.
perintah ini untuk menambahkan pesan file form analysis with support files workspace tutorial.org karena tail strip F memantau file pada saat baris ditambahkan ke file. Nah, jendela di atas ini akan menampilkan secara real time pesan yang baru saja kita masukkan di terminal window yang baru. Jadi kita diminta untuk tekan Ctrl C untuk menghentikan eksekusi dari jendela yang pertama. Lalu ini diminta untuk menutup salah satu jendela atau menutup jendela yang kedua. Lalu masuk pada part 6, file log dan SES log. Ini karena pentingnya hal tersebut merupakan praktik umum untuk memasarkan file log dalam satu komputer pemantauan. SES log adalah sistem yang dirancang untuk memungkinkan perangkat mengirim file log mereka ke server terpusat yang dikenal sebagai server SES log. Klien berkomunikasi ke server SES log menggunakan protokol SES log. SES log umumnya digunakan dan mendukung hampir semua platform komputer. Virtual Machine CyberOps Workstation menghasilkan file log tingkat sistem operasi dan menyerahkannya ke SES log. Di sini kita menggunakan tax ada di logo. Oke. Passwordnya kita buka CyberOps. Mengapa perintah get harus dijalankan sebagai root? Di Virtual Machine CyberOps Workstation, direktori Parlog SES log memiliki root dan hanya dapat dibaca oleh root. Dari sini kita perhatikan bahwa file direktori Parlog SES log hanya menyimpan entry log terbaru. Untuk menjaga file SES log tetap kecil, sistem operasi memutar file log secara berkala mengganti nama file log lama menjadi 1, lalu SES log.2 dan seterusnya. Ini kita akan masukkan sintaks untuk membuat daftar file log yang lama. Interaksi dengan isi log yang keempat. Di sini ada pertanyaan. Apakah kita memikirkan alasan mengapa sangat penting untuk menjaga sinkronisasi waktu dan tanggal komputer dengan benar? Sistem log menggunakan file log untuk mencatat dan menyimpan peristiwa serta tanggal atau waktu terjadinya. Jika jam sistem salah atau tidak tersinkronisasi, maka akan mempersulit proses pemecahan masalah. Jadi kita masuk pada part yang ke-7, log files dan jurnal CTL. Step yang pertama adalah menjalankan jurnal CTL tanpa opsi. Lalu di sini masukkan sintaks jurnal ya untuk menjalankan jurnal. Kita gunakan keyboard seperti untuk scroll down.
Lalu menggunakan Ctrl C untuk keluar dari tampilan jurnal setting. Lalu step yang kedua, jurnal UTC untuk menampilkan semua stempel waktu dalam waktu UTC. Lalu menggunakan jurnal CPL B untuk menampilkan entry log yang direkam selama boot terakhir. Akan Ctrl C keluar dari tampilan. Dan di sini untuk menentukan layanan dan jangka waktu di log, kita gunakan semua service. Ini tampilkan file service pada Excel hari ini. Kita menggunakan strip key untuk hanya menampilkan pesan yang dihasilkan oleh kernel. Ctrl C, lalu kita di sini akan tail strip F. Dijelaskan di atas untuk secara aktif mengikuti log saat sedang ditulis. Untuk pertanyaan refleksi, bandingkan SCS log dan jurnal, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing. SCS log adalah solusi standar untuk logging yang menggunakan file teks biasa, tetapi memiliki kekurangan struktur. Informasinya tidak terpusat dan mungkin perlu mencari banyak informasi yang tidak berhubungan untuk menemukan informasi yang relevan. SCS log tidak menyediakan cara untuk memisahkan pesan berdasarkan aplikasi terkait. Selain itu, file teks biasa mungkin memerlukan rotasi agar tidak menjadi terlalu besar. Sedangkan jurnal mengganti file log teks biasa dengan format file teks khusus untuk pesan log. Hal ini memudahkan untuk menemukan pesan log yang relevan.